Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai program-program tes primalitas atau Primality Test Program. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Baskara Satya Putra dengan NIM 101181077. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai trial division. Trial division adalah suatu tes primalitas di mana suatu bilangan n akan dicek primalitasnya dengan cara membagi nilai n dengan bilangan dari 2 sampai akar n. Jika terdapat suatu bilangan dari 2 sampai akar n yang dapat membagi n, maka n adalah suatu bilangan komposit, dan jika tidak ada, maka n adalah suatu bilangan prima. Pada program trial division yang telah kami buat ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, akan dilakukan operasi untuk mencari nilai floor dari akar dari n, di mana nilai floor ini akan diassign pada variabel a pada program ini. Lalu berikutnya akan dilakukan suatu looping di mana setiap iterasi ini akan membagi n dengan bilangan dimulai dari 2, 3, sampai akar n. Dan jika di antara 2 sampai akar n ini ada yang dapat membagi n, maka output yang akan diberikan oleh program ini adalah n itu suatu bilangan komposit, dan jika tidak ada, maka program ini akan memberikan output n, suatu bilangan prima. Untuk demonstrasi program, telah saya masukkan dengan programnya itu adalah trial div, dan n yang akan saya masukkan adalah 2017. Sebelumnya telah diketahui bahwa 2017 itu memanglah suatu bilangan prima, dan jika saya jalankan program ini dengan n 2017, maka dapat dilihat bahwa output yang diberikan adalah n, ada suatu bilangan prima untuk n sama dengan 2017. Berikutnya, untuk kompleksitas dari algoritma trial division yang telah dibuat, pada program ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan 2 operasi untuk mencari floor dari akar dari n, kemudian diperlukan paling banyak floor akar n dikurangi 1 iterasi, dan dalam tiap iterasi dilakukan 1 operasi perbandingan. Karena itu, banyaknya operasi paling banyak yang dilakukan oleh program adalah 2 ditambah floor dari akar n dikurangi 1 dikali 1 yang bernilai sama dengan floor akar n ditambah 1 yang bernilai lebih kecil atau sama dengan dari 2 akar n untuk nilai n yang lebih besar sama dengan 1. Sehingga kompleksitas dari algoritma trial division ini adalah big O dari akar n. Baik, sekarang saya Maximilian Ventura Obiweli 101180002 akan menjelaskan mengenai algoritma Euclid-Fermat. Algoritma Euclid-Fermat didasarkan pada teorema kecil Fermat. Teorema ini menyatakan bahwa jika P prima dan P relatif prima dengan suatu bilangan bulat A, maka A pangkat P min 1 itu kongruen dengan 1 mod P. Kontraposisi dari teorema ini bila ditulis ulang menyatakan bahwa jika A pangkat P min 1 tidak kongruen 1 mod P dan GCD dari P dan A itu sama dengan 1, maka P komposit. Karena itu, dalam algoritma ini, kita memilih suatu bilangan bulat A untuk menguji P. Jika GCD A dan P tidak 1, atau A pangkat P-1 tidak kongruen dengan 1 mod P, maka P pasti komposit. Tetapi perhatikan bahwa karena konvers dari teorema ini tidak selalu benar, maka jika GCD dari A dan P sama dengan 1 dan A pangkat P-1 sama dengan 1, maka P belum tentu prima. Karena itu, algoritma ini bersifat yes bias untuk komposit. Salah satu contoh kegagalan algoritma ini adalah pada bilangan asli n sama dengan 221 yang diuji oleh A sama dengan 38. Uji tersebut akan memberikan kesimpulan bahwa 221 merupakan bilangan prima. Padahal kita tahu bahwa 221 sebenarnya merupakan bilangan komposit yang merupakan perkalian dari 13 dan 17. Sekarang mengenai kompleksitas. Algoritma Euclid-Fermat yang kami gunakan sedikit berbeda dengan yang barusan. Bila tadi kita hanya menggunakan 1 buah nilai A, kali ini kita akan menggunakan K buah iterasi untuk K buah nilai A yang diambil secara acak. Jadi seperti terlihat pada kode berikut ini menerima masukan N dan K, dan nanti nilai A-nya akan dirandom oleh sistem. Dalam setiap iterasi pada algoritma Euclid-Fermat,
Kita menggunakan algoritma Euclid untuk menghitung nilai GCD dari A dan N. Perhatikan bahwa algoritma Euclid itu berorde logaritma dari nilai minimum antara A dan N. Dan perhatikan bahwa pada algoritma dipilih A berada di antara 2 dan N-2. Sehingga nilai minimum dari A dan N pastilah adalah A. Dalam tiap iterasi juga digunakan algoritma kuadrat dan kali untuk menghitung nilai A pangkat N-1 modulo N. Karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa algoritma kuadrat dan kali berorde logaritma dari N. Akibatnya, banyaknya operasi yang dilakukan pada algoritma Euclid-Fermat adalah nilai K banyaknya iterasi dikalikan dengan logaritma tadi dari minimum A dan N ditambah logaritma N. Dan karena nilai minimumnya tadi pasti A, maka ini kurang dari sama dengan K dikalikan dengan 2 logaritma N, sama dengan 2K log N. Akibatnya kita mempunyai kompleksitas algoritma Euclid-Fermat adalah berorde big O dari K log N. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Jonathan dengan NIM 101-18087. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Miller-Rabin dan juga algoritma Bailey-PSW. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai algoritma Miller-Rabin. Nah, jadi algoritma Miller-Rabin ini dibuat berdasarkan teorema kecil Fermat yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, jadi apabila n sesuatu bilangan prima, di mana n itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sebagai 2 pangkat S kali D tambah 1, di mana D sendiri adalah faktor ganjil terbesar dari n-1, maka ekuivalen di bawah ini akan berlaku. Apabila ekuivalen ini berlaku, maka apabila kita membagi 2 pangkatnya, maka akan didapatkan barisan sebagai berikut. Dan barisan ini akan berhenti sampai A pangkat D, di mana D itu ganjil dan tidak bisa dibagi 2 lagi. Nah, perhatikan bahwa karena suku pertamanya adalah 1, maka ketika di akar pangkat 2, maka barisan ini adalah akar kuadrat dari suku sebelumnya. Berarti tiap-tiap barisan ini bernilai min 1 atau 1. Sekarang kembali lagi ke algoritmanya. Nah, pertama yang dilakukan adalah untuk input suatu n adalah kita ingin mengetahui faktorisasi dari n-1-nya. Jadi, n ganjil ini adalah nilai dari si d-nya itu. Nah, selanjutnya akan dipilih suatu base atau di sini dituliskan sebagai A, suatu bilangan bulat acak dari 1 sampai N1. Nah, selanjutnya akan dihitung B, yaitu A pangkat D tadi dimodkan dengan N. Apabila ternyata si B ini ketika dibagi N bersisa 1, maka akan diambil kesimpulan bahwa N ini prima. Apabila tidak, maka akan dibangun barisan tadi, ya, akan dibagi 2 lagi dan dicek apakah ada di antara suku tersebut yang bersisa min 1 ketika dibagi n. Apabila ada, maka akan disimpulkan bahwa n-nya prima. Jika tidak, maka akan disimpulkan bahwa n-nya komposit. Nah, algoritma Miller-Rabin sendiri ini merupakan algoritma yang komposit bias, atau apabila dia menghasilkan keluaran komposit, maka keluaran tersebut pasti komposit. Tetapi apabila dia menghasilkan keluaran prima, bisa saja input itu sebenarnya tidak prima atau komposit. Berikut adalah demonstrasinya. Saya akan mendemonstrasikan salah satu contoh bilangan 2017. Miller-Rabin menghasilkan keluaran ini merupakan bilangan prima, dan 2017 memang bilangan prima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bailey-PSW. Jadi algoritma ini sebenarnya merupakan peningkatan dari algoritma Miller-Rabin. Karena seperti yang kita tahu, algoritma Miller-Rabin itu bisa saja salah. Nah, jadi pertama adalah dibangun suatu algoritma baru yang bernama SPP atau Strong Probable Prime. Jadi Strong Probable Prime sendiri itu merupakan algoritma Miller-Rabin, hanya saja dengan nilai base atau A-nya yang fix. Pada kasus ini ditetapkan base yang kita gunakan itu 2. Ya, apabila ternyata dengan SPP untuk base 2 ini disimpulkan bahwa n-nya komposit, maka hasilnya pasti komposit karena SPP itu seperti Miller-Rabin, dia merupakan algoritma yang komposit bias. Apabila dia merupakan bilangan komposit, maka hasilnya pasti komposit. Selanjutnya, apabila ternyata dia menghasilkan bilangan prima oleh tes pertama, tapi kita masih ragu karena bisa saja bilangan prima ini sebenarnya komposit, akan dimasukkan ke tes selanjutnya.
Nah, tes selanjutnya ini dibangun berdasarkan deret Lucas yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, jadi deret Lucas U ini didefinisikan secara rekursif sebagai berikut, seperti definisi di sini. Nah, diketahui bahwa apabila n prima, maka kongruensi ini akan berlaku, di mana delta n sama dengan n dikurangi Jacobi dari d, n. Nah, di mana d-nya memenuhi persamaan berikut. Sekarang kembali lagi ke algoritma. Nah, pertama, digunakan D-nya 5. Jadi, akan ditemukan suatu D dari barisan 5, min 7, 9, min 11, dan seterusnya, di mana Jacobi D, n itu min 1. Nah, apabila kita sudah menemukan D tersebut, kita akan definisikan Q sebagai berikut. Nah, lalu akan dihitung U delta N. Lalu dicek U delta N-nya berapa. Algoritma ini jauh lebih baik untuk menghindari prima-prima palsu dibandingkan dengan nilai Rabin. Tetapi, karena proses perhitungannya cukup panjang, algoritma ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, yaitu O(n). Sedangkan nilai Rabin dia memiliki kompleksitas O log n. Tetapi, walaupun begitu, algoritma Bailey-PSW ini memiliki akurasi yang sangat tinggi, walau harus dibarengi dengan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Sekarang akan dijelaskan sedikit lebih lanjut mengenai SPP atau Strong Probable Primes yang tadi sudah digunakan dalam algoritma Bailey-PSW. Jadi, SPP ini sebenarnya sama persis seperti algoritma Miller-Rabin, hanya saja si base-nya atau si A ini tidak dipilih secara acak, melainkan dia berasal dari inputan yang kita masukkan. Nah, jadi ada beberapa bilangan yang seharusnya dia tidak prima, tapi dalam uji oleh SPP ini dikatakan prima. Salah satunya adalah 2047. Ketika 2047 dites dengan menggunakan base 2, akan dihasilkan output bahwa 2047 ini prima. Padahal tidak, 2047 ini merupakan suatu bilangan komposit. Jadi, 2047 ini merupakan pseudo prime dari uji SPP. Dan dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa 2047 ini apabila dimasukkan ke tes yang lain, salah satunya adalah Miller-Rabin sendiri, bahkan apabila terpilih A yang cocok, maka dapat dihasilkan bahwa 2047 itu komposit. Halo, nama saya Ian, dan hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa algoritma untuk uji cek normalitas. Pertama, yaitu adalah algoritma Solveig-Strassen. Algoritma Solveig-Strassen didasarkan pada ide dasar bahwa jika kita mempunyai bilangan n yang merupakan sebuah bilangan prima, maka simbol Jacobi dari A per n untuk sembarang bilangan bulat A akan juga merupakan sebuah simbol Legendre. Dan oleh sebab itu, nilai dari simbol Jacobi ini akan sama dengan A dipangkat n-1 per 2 modulo n, atau lebih tepatnya floor dari n-1 per 2. Namun kita mengasumsikan bahwa kita akan menggunakan algoritma ini terutama untuk n ganjil gitu. Karena kalau misalnya n genap, maka n sama dengan 2 atau n tidak 5 begitu. Nah, jadi implementasi dari Solveig-Strassen cukup simpel. Pertama, kita mengambil secara acak bilangan A dari interval 1 sampai n-1. Kemudian, kita menghitung simbol Jacobi dari A per n. Kemudian kita menghitung nilai eksponen A pangkat n-1 per 2 modulo n menggunakan metode kuadrat dan kali atau modular exponentiation. Dan jika kedua nilai ini sama, maka kita menyimpulkan bahwa n itu mungkin merupakan prima. Namun, jika tidak sama, maka tentu saja pasti n komposit atau tidak prima begitu. Nah, untuk kompleksitasnya, algoritma Solveig-Strassen ini mempunyai bottleneck tentu saja di kedua operasi ini, yaitu pertama menghitung simbol Jacobi A per n, dan kedua untuk menghitung nilai dari A pangkat n per 2 modulo n menggunakan metode modular exponentiation. Untuk menghitung simbol Jacobi ini, kita menggunakan sebuah ide yang terinspirasi dari kita menggunakan metode yang terinspirasi dari algoritma Euclid dan memanfaatkan sifat-sifat simbol Jacobi, seperti salah satunya adalah sifat teorema
quadratic reciprocity oleh Gauss begitu. Dan saya akan menampilkan algoritma sejenak. Kita mengamati algoritma ini menerima dua buah angka, yaitu A dan N. Kemudian kita mengamati, jadi ini jadi intinya itu adalah kita ingin mereduksi A sampai A menjadi 0 seperti itu. Nah, jadi di setiap iterasi dalam satu while loop ini, dalam setiap iterasi kita melakukan, pertama, kita mengganjilkan nilai A dengan cara membagikan A dengan 2 terus-menerus sampai A menjadi ganjil, seperti itu. Operasi ini tentu saja bersifat, maaf, ini saya komen dulu. Operasi ini bersifat O log N, O log A, maaf, O log A. Karena banyak faktor 2 yang dikandung oleh A tentu saja mempunyai perbandingan dengan besar dari pangkat A itu sendiri begitu. Besar dari logaritma 2 dari A itu sendiri. Kemudian setelah kita melakukan ini selesai, kemudian masing-masing operasi ini tidak akan terlalu berpengaruh karena ini hanya single operations yang elementer begitu. Dan kemudian kita berakhir dengan ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke awal lagi. Kita menukar A dengan N, kemudian kita memodulkan A terhadap N begitu. Nah, di sini kita mengamati bahwa operasi ini cukup mirip dengan operasi yang ada di algoritma Euclid. Dan kita mengetahui di algoritma Euclid, teorema Lamé menyatakan bahwa banyak operasi pembagian yang terjadi di algoritma Euclid itu tuh paling banyak adalah sebesar 5 kali banyak desimal dari bilangan yang paling kecil yang ada di input algoritma Euclid ini. Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa banyak iterasi yang dilakukan ini tentu saja sebanding dengan banyak iterasi yang dilakukan di algoritma Euclid, bahkan mungkin lebih sedikit begitu. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa dari sini ada sebanyak O log N buah iterasi yang dilakukan. Karena kenapa O log N? Kalau misalnya N itu merupakan bilangan yang paling kecil di antara kedua bilangan ini, maka ya benar. Namun jika bukan yang terkecil, maka karena O ini merupakan batas yang longgar, batas atas yang tidak ketat gitu, maka kita bisa mengatakan karena dia O log minimal dari A dan N, maka dia juga O log N gitu. Jadi kita mendapatkan bahwa kita akan melakukan kurang lebih sebanyak O log N buah iterasi, dan di masing-masing iterasi kita melakukan sebanyak O log N ditambah sesuatu tentu saja, tapi itu mengakibatkan dia tetap O log N. Jadi kita melakukan O log A buah operasi dalam masing-masing dari O log N iterasi tersebut. Oleh sebab itu, operasi Jacobi ini bersifat O log A kali log N begitu secara keseluruhan. Namun karena A itu dipilih sehingga selalu lebih kecil dari N, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan Jacobi ini bersifat kompleksitas O log kuadrat N seperti itu. Sekarang kembali ke solvization. Berarti kita memperoleh bahwa Jacobi ini merupakan operasi O log N kuadrat. Kemudian operasi kuadrat kali tentu saja merupakan sebuah metode untuk menghitung pangkat modulo dengan mengubah notasi penulisan bilangan n-1/2 menjadi bentuk biner. Dan oleh sebab itu, maka tentu saja banyak operasi yang dilakukan pada kuadrat kali ini adalah sebanding dengan banyak panjang string biner yang ada pada panjang string biner non-trivial tentu saja yang ada pada n-2. Dan oleh sebab itu, ya dia bergantung kepada panjang string di n gitu. Dan oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa operasi menghitung y ini adalah operasi yang bersifat log n. Dan kita mengamati jika n cukup besar, maka log kuadrat n akan lebih besar dari log n. Oleh sebab itu, secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah operasi O log kuadrat n. Begitu. Nah, ini merupakan operasi O log kuadrat n yang dapat menghitung
yang dapat memberikan kesimpulan tentang primalitas, kemungkinan primalitas dari sebuah bilangan, atau juga komposit yang pasti dari sebuah bilangan. Begitu. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh penerapan algoritma ini untuk beberapa contoh contoh bilangan. Pertama, untuk bilangan yang prima, misalkan yang pasti prima kita tahu 13 misalnya, ini akan ditampilkan sebagai 13 sebuah bilangan prima. Dia mengatakan dia prima sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kalau misal komposit, kita mengharapkan dia akan mengatakan bahwa ini pasti komposit. Dan benar, sesuai harapan, kita memperoleh bahwa algoritma ini mengatakan 26 itu komposit. Dan ketika ini, kita bisa yakin bahwa pasti 26 komposit, seperti itu. Namun, ada juga bilangan yang komposit, namun dikatakan oleh algoritma ini sebagai bilangan yang prima. Contohnya adalah bilangan text secret number, yaitu 1729, yang sebenarnya adalah dapat dituliskan sebagai faktorisasi 7 dikali 247. Namun, di solve extraction ini, jika kebetulan kita memperoleh di pengambilan acak ini A-nya adalah 2, maka kita akan memperoleh bahwa algoritma ini di kasus spesifik itu akan mengatakan bahwa angka ini prima, padahal tidak begitu. Jadi 1729 ini merupakan salah satu contoh dari sebuah kelas bilangan komposit yang kita sebut pseudo prima Euler-Jacobi. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kita tidak menggunakan basis 2, masih ya. Namun tidak selalu begitu. Jadi bilangan ini merupakan salah satu contoh bilangan yang tidak selalu, yang kadang-kadang untuk beberapa basis yang diambil di solve ini menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Bahkan secara teoritis, solve extraction akan memberikan jawaban yang salah dengan peluang 1/2, dengan peluang paling besar setengah begitu. Jadi jika kita mengulangi solve extraction sebanyak n kali, kita akan memperoleh hasil yang benar dengan peluang 1 kurang 1/2 seperti itu. Baik, untuk solve extraction, untuk penjelasan saya sampai di sini dulu. Sekarang kita bergerak ke algoritma berikutnya. Sekarang kita akan membahas algoritma Sieve of Eratosthenes. Algoritma Sieve of Eratosthenes, atau di sini akan saya singkat sebagai SOE, adalah sebuah algoritma kuno dari zaman Yunani kuno, yang merupakan algoritma untuk membangkitkan semua bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan sebuah bilangan masukan n, begitu. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara menggunakan paradigma dynamic programming kalau misalnya kita menggunakan terms dari computer science, yaitu dia memanfaatkan memori, dia menyimpan memegangnya dengan berdasarkan pada satu ide dasar. Jika saya mengetahui bahwa sebuah bilangan P itu prima, maka saya bisa menyimpulkan bahwa semua kelipatan dari P pastilah tidak prima. Jadi, ketika saya memeriksa bilangan itu, saya sudah tahu bahwa ini tidak prima, sehingga saya bisa melompatinya. Idenya dapat divisualisasikan seperti berikut. Maaf, ini kita tunggu sampai selesai dulu. Jadi di sini sudah selesai ceritanya, markingnya, tinggal diambil primanya saja. Baik, ini tunggu reset dulu gambarnya. Baik, jadi mulai dari grid kosong, kita mengetahui 2 prima. Jadi 4, 6, 8, 10, dan seterusnya pasti tidak prima. Jadi kita bisa langsung lihat 3, 6 kita bisa lompati, 9 tidak prima, dan seterusnya, begitu. Dan lanjut ke bilangan yang belum diwarnai tadi. Ini pasti tidak prima karena kita 12, 33, dan seterusnya sudah ada pada yang tadi. Dan oleh sebab itu kita bisa memperoleh bahwa jika kita punya kotak yang belum diwarnai,
itu pasti merupakan sebuah bilangan yang prima. Bilangan yang kotak yang belum diwarnai di akhir, seperti itu. Nah, jadi visualisasi ini merupakan representasi dari apa yang kita lakukan pada algoritma ini. Jadi kita untuk grid ini kita merepresentasikannya menggunakan sebuah array boolean yang awalnya kita asumsikan semua bilangan itu prima. Kemudian kita mengetahui kalau angka 1 itu tidak prima. Jadi kita menotasikan refleks 1 sama dengan false. Kemudian kita berjalan dari 2. Karena kita tahu 2 itu prima, jadi kita bisa sudah sesuai dengan assignment awalnya. Nah, karena 2, jadi jika prime flag 2 itu adalah benar, jika 2 itu prima, maka kita berjalan mulai dari 4, 6, 8, 10, kita mark semuanya dengan false, begitu. Sama juga setelah selesai, kita berjalan. Kemudian 3 itu masih prima, belum ditandai sebagai komposit. Berarti 3 itu pasti prima. Jadi 6, 9, 12, 15, dan seterusnya pasti tidak prima. Dan seterusnya. Dan sampai akhir, ketika variabel post sudah berjalan sampai ke ujung dari grid ini, kita akan memperoleh hasil akhirnya bahwa grid prime flag ini, semua kotak yang masih bernilai true adalah bilangan prima. Seperti itu. Jadi di sini kita mengatur supaya dia menampilkan kesimpulan bahwa n itu prima atau tidak, dan kemudian juga menampilkan daftar semua bilangan prima yang diperoleh dari sini. Jadi Sieve of Earth Tennis ini memang secara utama fungsionalitasnya adalah untuk membangun atau membangkitkan daftar bilangan prima. Namun kita juga bisa menggunakannya sebagai cara yang deterministik dan pasti benar, dan mungkin lebih hemat daripada trial division untuk memeriksa primalitas dari sebuah bilangan n, begitu. Jadi untuk kompleksitas sendiri, kompleksitasnya adalah berupa n dikali log n. Jadi kalau kita menjalankan SOA seperti ini, maka kita akan memperoleh, jika kita memasukkan bilangan 18, kita akan memperoleh daftar semua bilangan prima yang di bawah 18 secara eksak, begitu. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 11. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau 18 itu komposit, karena bilangan prima yang di bawah sama dengan 18 tidak mengandung 18, seperti itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa algoritma Sieve of Eratosthenes ini adalah algoritma yang bukan algoritma yang bersifat Monte Carlo dan menghasilkan hasil yang eksak, begitu. Namun tentu saja kecepatannya lebih lambat dibandingkan algoritma cek primalitas yang standar seperti Miller-Rabin ataupun Solveig-Strassen. Begitu. Baik, untuk penjelasannya sampai di sini saja dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Nama saya Michela, NIM 101.18011, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma terakhir yang kami bahas, yaitu Lucas-Lehmer test. Nah, Lucas-Lehmer test itu berinti dari Mersenne prime, yaitu fakta bahwa jika suatu bilangan asli M dengan bentuk M sama dengan 2 pangkat P-1 adalah bilangan prima, maka P juga merupakan bilangan prima. Lucas-Lehmer test secara prinsip itu bukanlah algoritma yang baik untuk menemukan primalitas, karena memiliki kompleksitas yang sangat besar, yaitu big O(n). Tetapi, algoritma ini punya kelebihan, di mana jika program ini menghasilkan keluaran prima, maka diperoleh 2 buah bilangan prima, yaitu P dan 2 pangkat P-1. Sedangkan jika keluarannya itu adalah komposit, maka 2 pangkat P-1 itu pasti komposit. Sedangkan P tidak bisa kita tentukan statusnya. Sekarang mari kita demonstrasikan Lucas-Lehmer test. Misalnya kita masukkan angka 17. Kita menemukan bahwa hasilnya itu adalah prima. Di sini berarti 2 pangkat 17 minus 1 atau 131071 itu adalah bilangan prima. Dan 17 juga bilangan prima. Dan begitulah faktanya. Lalu mari kita masukkan angka 11. Nah, kita menemukan bahwa angka 11 akan menghasilkan keluaran komposit. Nah, kita temukan bahwa 2 pangkat 11 minus 1 atau 2047 itu bukanlah bilangan prima. Tetapi, kita tahu secara umum bahwa angka 11 itu adalah bilangan prima. Pada Lucas-Lehmer test, angka 11 ini dianggap sebagai pseudo komposit.
berbeda dengan yang ditemukan pada tes primalitas lain. Nah, kesimpulan secara singkat dari algoritma-algoritma ini adalah bahwa algoritma yang paling efisien itu adalah Euclid-Fermat, karena bisa memproses bilangan yang sangat besar dalam waktu yang paling singkat. Kemudian untuk yang paling akurat adalah Bailey PSW, dan yang paling baik untuk digunakan adalah Euclid-Fermat dengan A tetap, karena bisa memproses primalitas dari bilangan yang besar dengan akurat dalam waktu yang cukup singkat. Untuk pertimbangan lebih jelas, silahkan dibaca di laporan. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan bahasa, dan terima kasih atas perhatian Anda.